Shalom, selamat pagi, pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati. Sangat senang bisa berjumpa kembali bersama dengan kami, keluarga Masa Depan Cerah Manokwari yang berada di Jalan Serayu Sanggeng. Dan pada hari ini, Selasa 9 November 2021, kita ada semua hanya karena anugerah Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, kita sama-sama bermazmur kepada Tuhan. Dan pagi hari ini kita akan bermazmur dari kitab Mazmur pasal 28, ayat 8 dan 9. Tuhan adalah kekuatan umatnya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Selamatkanlah kiranya umatmu dan berkatilah milikmu sendiri. Gembalakanlah mereka dan dukunglah mereka untuk selama-lamanya. Mazmur pasal 28 ayat 8 dan 9. Kekasih Kristus, mari kita berdoa, minta tuntunan Allah Roh Kudus di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Di bumi seperti di surga, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, pagi ini kita sama-sama akan belajar dari kitab 1 Samuel pasal 26 ayat 8 sampai dengan 11. 1 Samuel pasal 26 ayat 8 sampai dengan 11. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu berkatalah Abisai kepada Daud, pada hari ini Allah telah menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Oleh sebab itu, izinkanlah kiranya aku mengucapkan dia ke tanah dengan tombak ini. Dengan satu tikaman saja, tidak usah dia kutancapkan 2 kali. Tetapi kata Daud kepada Abisai, jangan musnahkan dia, sebab siapakah yang dapat menjamah orang yang diurapi Tuhan dan bebas dari hukuman? Lagi kata Daud, demi Tuhan yang hidup, niscaya Tuhan akan membunuh dia, entah karena sampai ajalnya dan ia mati, entah karena ia pergi berperang dan hilang lenyap di sana. Kiranya Tuhan menjauhkan daripadaku untuk menjamah orang yang diurapi Tuhan. Ambillah sekarang tombak yang ada di sebelah kepalanya dan kendi itu, dan marilah kita pergi. 1 Samuel pasal 26 ayat 8 sampai dengan 11. Kerendahan hati akan membuka pintu kepada peninggian yang datangnya dari Allah sendiri. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati. Ada kalanya orang terburu-buru ingin meninggikan dirinya sendiri. Alhasil, sikap tinggi hati ini justru akan menjungkalkan yang bersangkutan ke dalam jurang kejatuhan. Sebaliknya, apabila orang dengan rendah hati menolak untuk meninggikan dirinya sendiri, maka Tuhanlah yang akan mengangkat dirinya. Dan apabila Tuhan yang mengangkat seseorang, maka dengan tangannya yang kuat,
Tuhan akan menopang orang tersebut. Sebagai akibat, orang tersebut tidak akan mudah untuk dijatuhkan oleh siapapun juga. Kekasih-kekasih Kristus, kebenaran inilah yang dialami oleh Daud. Sebagaimana yang dicatat di dalam 1 Samuel pasal 26. Daud yang sedang dikejar-kejar oleh Raja Saul mendapat kesempatan emas untuk membunuh raja yang bermaksud mencelakakan dirinya itu. Tentu apabila saat itu Daud membunuh Saul, maka ia akan naik menjadi raja yang menggantikan Saul. Namun, Daud dengan rendah hati menolak untuk mengambil jalan pintas tersebut. Sebagai akibat, Allah lah yang di kemudian hari meninggikan dan mengangkat Daud menjadi raja atas Israel. Dan karena Allah yang mengangkat dirinya, maka Allah lah yang menopang dan mengokohkan takhta Daud. Singkat kata, kerendahan hati akan membuka pintu kepada peninggian yang datangnya dari Allah sendiri. Kekasih Kristus, sebuah nilai yang kita dapati dari pribadi Daud. Bagaimana ia memiliki kerendahan hati dan dia mengerti siapa dia di hadapan Tuhan. Pada saat kesempatan untuk bisa membalas apa yang dilakukan Saul kepadanya, tetapi Daud tidak melakukan kejahatan di mata Tuhan. Dia tahu bahwa dia tidak berani untuk mengganggu, menyentuh orang-orang yang diurapi oleh Tuhan. Kerendahan hatinya justru Tuhan meninggikan dia. Biarlah kekasih Kristus, mari kita belajar untuk mengenal siapa diri kita di hadapan Tuhan seperti Daud. Dan biarlah peninggian untuk setiap diri kita itu datangnya dari Tuhan. Jangan pernah kita untuk memaksa keinginan kita yang akan menjatuhkan kita. Tapi biarlah waktunya Tuhan. Kalau Tuhan mau mengangkat kita, maka dia akan mengangkat kita. Dia akan menopang kita. Dia akan bertanggung jawab atas hidup kita semuanya. Biarlah Tuhan Yesus memberkati kita pagi hari ini. Mari kekasih Kristus, kita berdoa. Tuhan, bukan dari timur atau barat datangnya peninggian itu. Engkau yang mengangkat dan Engkau pula yang menopang orang yang Engkau tinggikan. Kami merendahkan diri kami di hadapan-Mu dengan menyadari bahwa sesungguhnya semua yang telah kami capai dan segala kemampuan yang ada pada diri kami adalah datang daripada-Mu. Di dalam kasih setia-Mu, Engkau telah menenun hidup kami selagi diri kami masih berada di dalam kandungan ibu kami. Dengan kasih-Mu, Engkau merancangkan hari depan yang penuh dengan pengharapan bagi hidup kami. Kepadamu, ya Tuhan, kami berharap. Tuhan, jagalah hati kami agar tidak terjerumus ke dalam kesombongan. Kiranya Roh-Mu senantiasa mengawasi pikiran dan niatan di dalam hati kami, supaya bila kami menyimpang ke jalan yang salah, Engkau segera mengingatkan diri kami. Kami menyadari betapa kami memerlukan anugerah-Mu di dalam memelihara hati kami, agar tetap berjalan di dalam kehendak-Mu. Bentuklah hidup kami dan jadikanlah diri kami sesuai dengan rencana-Mu. Kami berterima kasih kepadamu untuk semua kebaikan-Mu yang telah kami alami sepanjang hidup kami, dan kami menyerahkan hari esok kami ke dalam kemurahan-Mu. Bapa, terima kasih untuk firman yang terus meneguhkan kami, untuk mengajar kami, untuk tidak sombong, untuk tidak meninggikan diri kami,
menurut kekuatan kami. Tapi biarlah Tuhan kami percaya waktu-Mu Tuhan dan keputusan-Mu. Jika Engkau mau mengangkat kami bersyukur sebab Engkau akan bertanggung jawab atas hidup kami. Terima kasih Bapa untuk semua kebaikan-Mu. Dan pagi hari ini hamba tetap berdoa mohon belas kasihan-Mu ya Allah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagi semua hamba-hamba Tuhan yang hadir bersama dengan hamba pada pagi hari ini. Hamba berdoa memberkati hamba-Mu Ibu Rida Taruk Datu ke dalam tangan-Mu ya Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Engkau yang telah memanggil dia sejak dalam kandungan ibunya. Engkau telah punya rencana yang indah atas hidupnya. Biar apa yang telah Engkau rencanakan tergenapi dalam kehidupannya. Ajar dia dengan kerendahan hati bergantung sepenuhnya kepada Engkau ya Bapa. Sehingga apa yang menjadi tujuan-Mu akan terlaksana di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kemuliaan Tuhan nampak dari hidupnya. Biarlah hidupnya untuk mempermuliakan Engkau ya Allah. Berkati pribadinya. Berkati hidup anak cucunya. Berkati semua pelayanan pekerjaannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Tuhan, otoritas Tuhan turun atasnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pakai hidupnya terus menjadi berkat dan saluran berkat. Bagi banyak orang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Hamba juga berdoa bagi hamba-Mu Ibu Yulenatan yang berada di Jayapura. Tuhan juga memberkati hamba-Mu ini. Bahwa hidup hamba-Mu semakin paham, semakin mengerti, semakin tunduk dan taat kepada perintah firman-Mu ya Allah. Biarlah kerendahan hati ada dalam hidupnya. Sehingga dia hidup sungguh mengandalkan Engkau, bergantung sepenuhnya kepada Engkau ya Allah. Biarlah Tuhan yang meninggikan dia di dalam segala perkara. Tuhan berkati pribadinya, berkati hidup rumah tangganya, berkati pribadinya menjadi berkat bagi anak cucu dan menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan menjaga, Tuhan memelihara, Tuhan beri yang terbaik kepada hamba-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga hamba berdoa bagi hamba-Mu Bapak Donald Lodik Peters ke dalam tangan-Mu ya Allah. Hamba serahkan hamba-Mu ini. Engkau yang telah punya rencana rancangan yang indah kepada pribadinya. Tuhan memberkati dia. Tuhan pakai dia lebih lagi ya Allah. Berikan kerendahan hati kepadanya ya Allah. Sehingga dia semakin memahami kehendak pula yang akan dia kerjakan dalam hidupnya. Sehingga nama-Mu dipermuliakan senantiasa dari hidupnya. Tuhan memberkati pribadinya. Memberkati istrinya. Memberkati anak-anaknya. Memberkati semua pelayanan pekerjaannya dalam nama Tuhan Yesus. Dengan kerendahan hati, Tuhan buat dia berhasil. Dan Tuhan yang tinggikan dia pada waktunya Tuhan. Terima kasih untuk semua kebaikan-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa juga untuk hamba-Mu Ibu Diana Devetes yang berada di Sorong. Tuhan memberkati. Tuhan pimpin, Tuhan bimbing, Tuhan bawa hidup hamba-Mu ini. Bergantung sepenuhnya kepada Engkau ya Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Tuhan saja yang ditinggikan. Tuhan saja yang dimuliakan. Kemuliaan terus dinyatakan dari hidup hamba-Mu Ibu Diana Devetes. Dia boleh menjadi berkat bagi suaminya, bagi anak-anaknya, bagi banyak orang. Pelayanan pekerjaannya diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan bila Tuhan hidupnya senantiasa mempermuliakan Engkau dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Hamba juga berdoa bagi hamba-Mu Jelpi Kin dimanapun berada pada saat ini. Hamba mohon dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kasih dan kuasa Tuhan turun untuk hamba-Mu Jelpi Kin dalam nama Yesus. Biarlah kerendahan hati ada pada hidupnya.
sehingga dia terus hidup mempermuliakan Engkau ya Allah, melakukan perintah-perintah-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkati semua pelayanan pekerjaannya. Tuhan berkati pribadinya. Tuhan berkati rumah tangga, keluarga. Berkati orang-orang yang dikasihinya. Dan pakai hidupnya menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan yang meninggikan dia bagi kemuliaan-Mu ya Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Hamba juga berdoa memberkati hamba-Mu, Pak Martin Antoni. Ya Tuhan, memberkati hidup hamba-Mu. Tuhan pakai hidup hamba-Mu menjadi berkat dan saluran berkat bagi banyak orang. Biarlah kemuliaan Tuhan selalu nampak dari kehidupannya. Tuhan, nyatakan kasih-Mu berlimpah-limpah dalam kehidupan pribadinya, hidup rumah tangganya, dan dalam pelayanan pekerjaannya. Diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpuji-pujilah Tuhan. Bapa, terima kasih untuk semua kebaikan. Tuhan pakai hamba-Mu, Pak Martin Antoni, untuk menjadi berkat dan saluran berkat bagi banyak orang. Bahkan hamba berdoa untuk orang tua kekasihnya, Opa Antoni. Tuhan memberkati. Biarlah Tuhan dengan hari-hari yang Tuhan sediakan yang terbaik bagi Opa. Tuhan sudah menambah setahun usia dalam hidup Opa juga. Terima kasih Bapa untuk semua kebaikan yang Tuhan nyatakan kepada keluarga ini. Biarlah kemuliaan Tuhan terus nampak dari kehidupan hamba-Mu dan Opa Antoni. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pakai hidup mereka bagi kemuliaan-Mu senantiasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Hamba juga berdoa bagi hamba-Mu Ibu Desi Natalia Lambai Hang. Tuhan memberkati hidup hamba-Mu. Berikan kerendahan hati kepadanya untuk mengutamakan Engkau lebih dari segala sesuatu yang ia peroleh. Dan biarlah hidupnya taat dan setia kepada Engkau ya Allah. Tuhan berkati pribadinya. Berikan dia kesehatan yang terbaik dalam masa mengandung ini ya Allah. Bayi yang ada dalam kandungannya diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan pakai hidupnya menjadi berkat bagi suaminya, bagi kedua anaknya. Dan biarlah Tuhan memberkati juga semua pelayanan pekerjaan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Terima kasih untuk kebaikan-Mu, untuk kemurahan anugerah yang Tuhan berikan. Demikian hamba juga berdoa bagi hamba-Mu, Bapak Jeffrey Alau. Tuhan memberkati. Biarlah kerendahan hati selalu ada dalam kehidupan pribadinya selaku hamba-Mu. Selaku hamba yang telah ditebus dengan darah-Mu. Tuhan terima kasih. Sebab panggilan-Mu bagi hamba-Mu semakin nyata dan Tuhan bertanggung jawab atas hidupnya. Terima kasih buat kesembuhan yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan hamba-Mu Bapak Jeffrey Alau. Terima kasih buat bilur-bilur-Mu yang menyembuhkan dia. Terima kasih buat darah anak domba Allah menyucikan, menguduskan, bahkan memberikan organ-organ tubuh yang baru dalam setiap kehidupannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati pribadinya, memberkati istri kekasihnya, memberkati anak kekasihnya, memberkati semua pelayanan pekerjaan, diberkati mereka dalam nama Yesus. Dan biarlah dengan kerendahan hati mereka meninggikan Engkau Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa untuk kebaikan yang Tuhan nyatakan kepada hamba-Mu, Bapak Jeffrey Alau. Hamba juga berdoa bagi hamba-Mu, Ibu Yani yang berada di Siau, Sulawesi Utara. Tuhan, hamba-Mu yang dalam keadaan sakit fisik, pada saat ini sesak napas, batuk dan demam. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh kuasa darah anak domba Allah mengalir atas Ibu Yani saat ini. Semua sakit penyakit yang mengganggunya hamba ikat dan putuskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan hamba melepaskan kesembuhan bagi Ibu Yani di Siau. Terima kesembuhan saat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah anak domba Allah, bilur-bilur Yesus menyembuhkan Ibu Yani dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kesembuhan turun atas Ibu Yani saat ini. Terima kasih Bapak. Hamba terus berdoa juga bagi Bapak Abraham Tanamal yang berada di Jakarta. Kekuatan kasih Tuhan turun atas hamba-Mu Bapak Abraham Tanamal. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kekuatan, kesembuhan terjadi atas Bapak Abraham. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati hamba-Mu, berkati istri kekasihnya, memberkati anak cucunya, dan semua pelayanan diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa buat kasih setiamu. Hamba juga berdoa memohon belas kasihan. Tuhan menolong hamba-hamba Tuhan dimanapun berada pada hari ini. Semua pemirsa, Tuhan memberkati semua pribadi, rumah tangga, pelayanan pekerjaan, bagi anak cucu mereka yang sekolah, berpendidikan. Tuhan berkati mereka dengan hikmat kepintaran-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan atas semua kebaikan yang Tuhan nyatakan kepada kami. Pagi hari ini hamba juga tetap berdoa bagi semua keluarga-warga yang ada di Jalan Serayu, Sanggeng, dan sekitarnya. Hamba mohon belas kasihan Tuhan menolong kami, memimpin kami, membawa kami terus dalam ketaatan dan kesetiaan. Biarlah kami hidup dengan kerendahan hati, karena kami sadari hanya Engkaulah Tuhan yang kami tinggikan. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat pagi hari ini. Haleluya. Amin. Baik pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, kita akan berjumpa pada besok pagi pukul 6 pagi. Terima kasih atas kebersamaannya. Tetap rendah hati, biarlah Tuhan yang meninggikan setiap kita dengan cara dan kuasa-Nya serta waktunya Tuhan. Bersyukurlah selalu kepada Tuhan, sebab Tuhan itu baik atas hidup kita semuanya. Tetap semangat kekasih Kristus, disiplin protokol, andalkan Kristus dan tinggikan Dia. Shalom, salam MDC.